Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Elsa Mahardika Nada dengan NIM A5102000092. Yang kedua, Amanda Dwi Banuwati dengan NIM A5102000111. Yang ketiga, ada Atika Azharo Hazima dengan NIM A5102000116. Yang keempat, Reviana Hidayah dengan NIM A5102000144. Dan yang terakhir ada Vina Khairunisa dengan NIM A5102000125. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema organ tumbuhan. Saya, Elsa Mahardika Nada, akan menjelaskan bagian tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya meruncing sehingga lebih mudah menembus tanah. Akar berasal dari akar lembaga atau radik yang terdapat di biji tumbuhan. Kemudian, terdapat fungsi akar. Akar mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 1. Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. 2. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. 3. Menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. 4. Sebagai alat pernapasan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang struktur akar. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar atau yang biasa disebut dengan kolum. Leher akar atau pangkal akar atau kolum adalah bagian akar yang dapat bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian ada ujung akar atau apek radikis. Ujung akar atau apek radikis merupakan bagian akar yang paling mudah dan terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat menyebabkan pertumbuhan. Yang ketiga ada batang akar atau corpus radikis. Batang akar atau corpus radikis merupakan bagian akar yang terdapat di antara leher akar dan pada ujung akar. Yang keempat ada cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar adalah bagian-bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok dan dapat mengadakan percabangan kembali. Yang kelima, ada serabut akar. Serabut akar adalah cabang-cabang akar yang memiliki tekstur halus dan berserabut. Dan yang keenam, ada bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar merupakan bagian akar yang sesungguhnya dan hanya merupakan penonjolan sel-sel kulit dari luar akar yang panjang dan memiliki bentuk seperti bulu atau rambut. Maka dari itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Karena dengan adanya rambut-rambut akar membuat penyerapan akar menjadi luas sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Dan ada tudung akar. Tudung akar merupakan bagian akar yang letaknya di paling ujung dan juga terdiri atas jaringan yang berguna dan untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan juga lemah. Kemudian, saya akan menjelaskan perbedaan bentuk akar antara akar tunggang, serabut, akar primer, dan akar lateral. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut yaitu akar yang timbul dari pangkal batang sebagai pengganti akar primer atau akar lembaga yang mati. Akar tunggang maupun serabut mempunyai akar yang dapat bercabang untuk memperluas penyerapan dan untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, ada akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar primer atau akar lembaga yang tumbuh membesar dan memanjang. Akar tunggang akan menjadi akar pokok yang dapat menopang tegaknya tumbuhan dalam perkembangannya, juga dapat membentuk cabang-cabang akar yang lebih kecil. Yang ketiga ada akar primer. Akar primer merupakan akar yang tumbuh membesar dan memanjang. Akar primer ini akan menjadi akar pokok yang menopang. Akar primer juga sering disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Dan yang terakhir ada akar sekunder. Akar sekunder merupakan akar yang tumbuh dari akar lain dan disebut akar cabang. Pertumbuhan sekunder memiliki sifat yang khas bagi akar-akar tumbuhan dikotil. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perbedaan gambar akar dikotil dan monokotil. Pada akar dikotil, terdapat struktur akar dikotil. Yang pertama ada epidermis. Epidermis tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkutikula. Pada bagian epidermis terdapat sel-sel yang membentuk rambut akar dengan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Yang kedua ada kortek. Kortek merupakan bagian antara epidermis dan endodermis. Bagian kortek menempati porsi paling besar pada akar. Kortek juga terdiri dari beberapa lapis sel dan di dalam kortek terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Yang ketiga ada endodermis. Setelah kortek terdapat bagian endodermis akar. Sel endodermis mempunyai bentuk yang kotak dan tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel.
Yang terakhir ada silinder pusat atau stele. Stele terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis, serta tersusun dari lingkaran tepi dan pada jaringan pembuluh. Akar lateral tumbuh pada bagian stele. Jaringan pembuluh terdiri dari silem dan floem yang tersusun secara selang-seling dan keduanya dapat dipisahkan oleh sederetan sel parenkim yang disebut dengan kambium. Kemudian, di dalam akar monokotil. Akar monokotil mempunyai struktur yang pertama endodermis pada akar tumbuhan monokotil berbentuk dinding sekunder yang tebal. Kemudian, silem dan floem tidak dapat tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil karena antara silem dan floem tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Kemudian, silem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Hal ini dapat menyebabkan jalur-jalur silem tidak dapat berbentuk pinang, tetapi bisa membentuk satu ikatan dengan lainnya. Dan saya akan menjelaskan kembali perbedaan akar dikotil dan monokotil. Jenis perbedaan yang pertama ada sistem perakaran. Pada monokotil, serabut, sedangkan pada dikotil, tunggang. Kemudian jenis perbedaan yang kedua ada kaliptra. Pada perbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas, itu terdapat pada monokotil. Sedangkan pada dikotil, berbatasan dengan ujung akar dan terlihat tidak jelas. Kemudian ada perisikel. Pada monokotil terdiri dari beberapa lapisan yang berdinding tebal hanya membentuk cabang akar, sedangkan pada dikotil terdiri dari satu lapisan yang berdinding tebal membentuk cabang-cabang akar sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Kemudian jenis perbedaan selanjutnya ada silem dan floem. Pada monokotil letaknya berselang-seling, sedangkan pada dikotil bersifat kolateral pada akar sekunder di mana silem terletak di dalam dan floem terletak di luar. Kemudian perbedaan selanjutnya pada empulur. Pada monokotil terletak pada pusat akar dan empulurnya luas, sedangkan pada dikotil tidak memiliki atau memiliki empulur yang sempit pada pusat akar. Jenis perbedaan yang terakhir pada kambium. Pada tumbuhan monokotil tidak ada kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil ada kambium dan tampak seperti meristem sekunder. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Banuwati. Di sini saya akan menjelaskan organ tumbuhan bagian 2 yaitu batang. Langsung saja ke pengertian batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai penyangga. Bagian batang tempat munculnya daun itu disebut dengan buku atau nodes, sedangkan bagian antara dua buku disebut dengan ruas atau intronodes. Batang terdiri dari ruas-ruas yang masing-masing ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku. Pada batang akan muncul tunas yang membentuk cabang, batang, daun, dan akar. Ada beberapa jenis pada batang tumbuhan yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu merupakan batang yang memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu dapat bertambah besar karena adanya aktivitas kambium yang selalu melakukan pembelahan sekunder. Contohnya, pohon jati, pohon nangka, pohon mahoni, pohon albasia, dan pohon trembesi. Yang kedua, batang basah. Batang basah merupakan batang yang sifatnya yang lunak, berair, dan pendek. Contohnya, pohon pisang, bayam, kangkung, dan lain-lain. Yang ketiga, batang rumput. Batang rumput merupakan batang yang memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga serta umumnya pendek. Contohnya seperti padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ke fungsi batang. Fungsi batang ada 4, yaitu menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, tempat penimbunan cadangan makanan. Yang keempat, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, perbedaan struktur batang. Perbedaan batang dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki biji yang terbelah dalam beberapa bagian, sedangkan biji monokotil tidak memiliki belahan. Selain perbedaan utama pada struktur bijinya, kedua kelompok tersebut dapat dibedakan dari batangnya. Tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki unsur anatomi batang yang berbeda. Batang dikotil dapat tumbuh besar dan tinggi, sedangkan batang monokotil umumnya tidak besar dan tidak tinggi.
Perbedaan batang dikotil dan monokotil sebagai berikut. Batang dikotil, ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran, sedangkan batang monokotil, ikatan pembuluh terbesar. Batang dikotil, floem terletak pada sebelah luar silam, sedangkan batang monokotil, floem dan silam bersebelahan. Batang dikotil terdapat kambium di antara floem dan silam, sedangkan batang monokotil tidak terdapat kambium di antara floem dan silam. Batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang akibat perkembangan kambium, sedangkan batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Batang dikotil, jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur, sedangkan batang monokotil, jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur. Batang dikotil tidak terdapat sel-sel seludang atau pembuluh sel-sel khusus yang membungkus silem dan floem seperti yang terdapat pada daun. Sedangkan pada batang monokotil terdapat sel-sel seludang pembuluh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Atika Azharul Azima. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ tumbuhan bagian ketiga yaitu daun. Nah, tentu bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata daun. Langsung saja ya teman-teman. Kita ke pengertian daun. Nah, daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, warna hijau ini dihasilkan karena daun memiliki zat hijau daun yang kita sebut dengan klorofil. Lalu poin kedua yaitu fungsi daun. Yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis yaitu suatu proses pengolahan atau produksi makanan dari karbon dioksida melalui stomata dan air menjadi zat tepung dengan bantuan energi cahaya. Lalu yang kedua yaitu alat respirasi. Alat respirasi atau alat pernafasan. Nah, itu terjadi pada bagian stomata. Stomata yaitu bagian dari tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal dari proses pernapasan pada tumbuhan. Yang ketiga, fungsi daun sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya itu pada tanaman cocor bebek. Cocor bebek kita bisa perbanyak tanamannya dengan menaburkan daun. Nah, nanti pada daun itu akan muncul tanaman baru cocor bebek. Nah, yang keempat, fungsi daun untuk mengatur proses transpirasi. Untuk proses transpirasi atau penguapan air pada daun melalui mulut daun atau stomata dan kutikula yang ada di permukaan daun dan lebih banyak di bagian bawah daun. Namun yang dapat mengurangi penguapan adalah kutikula yang terdapat di permukaan daun. Lalu yang kelima yaitu fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses gutasi. Nah, gutasi sendiri memiliki arti yaitu proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun dan gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi namun laju penguapan atau transpirasi rendah. Poin selanjutnya yang kita akan bahas yaitu struktur daun. Yang pertama yaitu kutikula. Kutikula merupakan lapisan berlilin yang terdapat pada permukaan batang serta daun yang dapat mencegah terjadinya kekeringan pada tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu epidermis atas. Epidermis atas yaitu sel terluar pada daun. Nah, fungsinya yaitu sebagai untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Lalu jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini dibagi menjadi dua, yaitu parenkim palisada dan parenkim spons. Parenkim palisada ini mengandung banyak kloroplas, sehingga fungsinya yaitu untuk proses pembuatan makanan. Nah, lalu pada parenkim spons ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Lalu ada epidermis bawah. Epidermis bawah ini fungsinya sama seperti epidermis atas, yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Lalu kutikula. Kutikula bawah ini juga sama seperti kutikula atas, yaitu berupa lapisan berlilin, yaitu untuk proses penguapan pada daun. Lalu di sini ada satu bagian struktur daun yang terlupakan, yaitu
stomata. Harusnya di sini itu ada stomata. Nah, stomata ini berupa mulut daun atau pada bagian ini terdapat stomata untuk menjadi jalur masuknya keluar masuknya cahaya dan juga pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, pada stomata ini terdapat juga sel penjaga. Sel penjaga ini fungsinya untuk mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Nah, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, di sini ada gambar contoh tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil pada batang daunnya sejajar dan melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil, batang daunnya menyirip dan menjari. Contoh tumbuhan monokotil yaitu padi, karet, kelapa, salak, dan nanas. Nah, contoh dari tumbuhan dikotil ada pepaya, ada singkong, ada cabai, ada pete, dan juga lain-lain. Nah, mungkin itu aja pembahasan tentang bagian ketiga daun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Reviana Hidayah. Saya di sini akan menjelaskan bagian tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan. Bunga adalah salah satu organ pada tumbuhan yang membutuhkan zat makanan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pada bunga juga ditemukan pembuluh-pembuluh angkut yang berfungsi untuk memasuk makanan bagi bunga. Bunga memiliki bagian-bagian yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antar bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penumpang bunga. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna dan bentuknya menyerupai daun. Setiap helai kelopak bunga disebut sepal. Di samping kelopak, pada beberapa bunga tumbuh kelopak tambahan. Yang keempat yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain, untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Setiap helai tajuk bunga disebut petala. Yang kelima yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari 1 tangkai sari, 2 kelapa sari, dan yang ketiga serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penambang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Sedangkan kelapa sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian ini di dalamnya memiliki 2 ruang sari. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari, yaitu sel-sel kelamin jantan yang berguna untuk penyerbukan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satu bagiannya mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya yaitu fungsi bunga.
Fungsi bunga di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Fungsi yang kedua yaitu menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Warna yang indah dan baunya yang harum pada bunga lah yang merupakan daya tarik bagi serangga atau binatang lain untuk mendatangi bunga. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Bunga memiliki bagian jantan dan bagian betina. Pada bagian jantan terdiri dari tangkai sari, kelapak sari, dan serbuk sari. Lalu, pada bagian betina terdiri dari bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Kepala putik berujung lengket untuk menangkap butir-butir sel jantan. Fungsi yang terakhir yaitu menghasilkan biji. Tumbuhan berbunga melakukan reproduksi dengan cara membentuk biji. Biji terbentuk dengan jalan reproduksi seksual, yaitu bergabungnya sel kelamin jantan dari serbuk sari dengan sel kelamin betina dari bakal buah. Lalu yang selanjutnya, perbedaan bunga monokotil dan dikotil. Terlihat jelas perbedaan bunga monokotil dan dikotil, yaitu terdapat pada bagian bunga dalamnya. Pada bunga monokotil, bagian dalam bunganya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan bagian bunga dikotil, bagian dalam bunganya terdiri dari 2 atau 5 dan kelipatannya. Biji. Biji dihasilkan oleh alat perkembangbiakan yang disebut bunga. Biji adalah alat perkembangbiakan yang diproduksi tumbuhan berbunga untuk dapat menghasilkan keturunan baru. Biji dihasilkan setelah terjadi pembuahan pada bunga. Pembuahan diawali dengan jatuhnya serbuk sari pada kepala putik dan terjadinya penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Fungsi biji. Yang pertama yaitu jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Yang keempat untuk mengatur proses transpirasi. Yang kelima sebagai tempat terjadinya proses gutasi. Biji umumnya berisi cadangan makanan yang digunakan untuk pertumbuhan calon individu baru tersebut. Pada angiosperma, biji dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu biji dikotil dan biji monokotil. Biji dikotil adalah biji yang memiliki 2 atau lebih keping biji, sedangkan biji monokotil hanya memiliki 1 keping biji saja. Selain dari perbedaan jumlah keping bijinya, perbedaan biji dikotil dan monokotil dapat dilihat dari struktur jaringan yang terdapat di dalamnya. Perbedaan biji dikotil dan monokotil. Biji dikotil memiliki 2 keping biji, sedangkan monokotil berkeping 1. Endosperma pada dikotil tidak ada, sedangkan monokotil ada. Embrio pada dikotil tidak dilindungi, sedangkan pada monokotil dilindungi oleh seludang. Radikula dan plasma dikotil tidak dilindungi, sedangkan pada monokotil radikula dilindungi koleoriza dan plumosa dilindungi oleh koleoptil. Struktur bagian biji. Dalam fase generatif, pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan dan kemudian proses pembuahan. Pada proses pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Di dalam biji terdapat lembaga atau calon tumbuhan yang baru. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan biji. Biji atau semen merupakan bakal biji dari tumbuhan yang terbentuk setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Biji merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi lingkungannya mendukung. Umumnya, biji pada tumbuhan terdiri dari 3 bagian. Bagian-bagian biji tersebut yaitu kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Kulit biji atau spermodermis. Dalam bagian-bagian biji, yang pertama ialah kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Umumnya kulit biji pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terdiri dari 2 lapisan yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam.
Lapisan kulit luar atau testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini mempunyai bentuk yang bervariatif. Ada yang tipis, kaku seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu. Lapisan kulit dalam atau tegmen. Lapisan ini lebih tipis seperti selaput dan lebih dikenal dengan kulit ari. Pada tumbuhan biji telanjang atau Gymnospermae terdapat 3 lapisan kulit biji, yaitu kulit luar atau sarkotesta, kulit yang tebal dan berdaging serta mengalami pertumbuhan warna dari muda hingga tua. Kulit tengah atau skleroresta, kulit yang kuat dan keras, berkayu dan menyerupai kulit dalam atau endokarpium pada buah batu. Kulit dalam atau endotesta. Lapisan kulit ini biasanya melekat pada bagian-bagian biji dan berbentuk seperti selaput tipis. Tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau funiculus ialah bagian-bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji memasak, biasanya biji akan terlepas dan tali pusarnya ini pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Inti biji atau nukleus seminis. Untuk bagian-bagian biji yang terakhir ialah inti biji. Untuk inti biji ini merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji terdiri dari yang pertama, lembaga atau embrio. Lembaga merupakan calon individu baru yang akan tumbuh dari biji pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Pada lembaga ini terdiri dari calon akar atau radikula, daun lembaga atau cotyledon, batang lembaga atau colliculus, dan putih lembaga atau albumen. Yang kedua yaitu calon akar atau radikula. Calon akar yang berasal dari biji disebut dengan akar lembaga. Pada tumbuhan dikotil, akar ini akan tumbuh terus hingga membentuk akar tunggang. Yang ketiga, daun lembaga atau cotyledon. Daun lembaga merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluar akar lembaga. Fungsi dari daun lembaga ini adalah sebagai tempat penimbunan makanan, sebagai alat untuk melakukan fotosintesis, dan sebagai alat penghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Yang keempat, batang lembaga atau cauliculus. Berdasarkan komposisinya, batang lembaga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga atau internodium epicotylum, dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. Yang kelima, yaitu putih lembaga atau albumen. Putih lembaga merupakan bagian-bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk waktu awal pertumbuhan atau pada saat perkecambahan. Sebelum dapat membuat makanannya sendiri, tidak semua tumbuhan berbiji mempunyai putih lembaga. Misalnya saja pada tumbuhan polong-polongan atau leguminosae, cadangan makanan disimpan pada daun lembaga atau cotyledon. Berdasarkan jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, keberadaan putih lembaga dapat dibedakan menjadi putih lembaga dalam atau endospermium dan putih lembaga luar atau perispermium. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan terdiri dari 2, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang berkeping satu, tulang daunnya sejajar atau melengkung, berkas pengangkut tersebar, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, akarnya serabut. Tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan yang berkeping 2, tulang daunnya menyirip atau menjadi, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya, akarnya tunggang.